Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kajian pagi hari ini kita akan sedikit belajar tentang surat An-Nisa ayat 85 yang isinya 85 dan 86 yang isinya tentang bagaimana kita membantu seseorang dan apa balasan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita membantu meringankan beban seseorang. Kemudian yang kedua ialah bagaimana adab kita atau bagaimana apa yang kita lakukan ketika ada orang yang memberikan salam kepada kita semua. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita tidak panjang. Kita langsung saja to the point. Mungkin materi kita tidak sampai jam 6.30 maksimal. Ayat yang kita bahas pada pagi kali ini ialah ayat pada surat An-Nisa. Ayat pada surat An-Nisa yaitu ayat 85 dan 86. Perlu kita ketahui nama An-Nisa ialah berarti An-Nisa, yaitu perempuan. Seperti dijelaskan dengan namanya yaitu An-Nisa, pada surat ini dijelaskan tentang hukum-hukum perempuan atau hak-hak perempuan. Hak yang harus dipenuhi oleh perempuan dan hak yang harus didapatkan oleh para perempuan. Itu pada surat An-Nisa. Banyak sekali dari awal sampai akhir itu banyak sekali membahas tentang perempuan. Seperti salah satu hak yang membicarakan tentang perempuan yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yaitu laki-laki ialah qawamun, yaitu pemimpin para wanita. Sehingga di sini pada ayat ini seorang wanita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada laki-laki, dan itu adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh wanita. Dan salah satu juga hak yang didapatkan oleh wanita ialah salah satunya pada ayat mawaris, yaitu ayat warisan. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani ini. Bagi laki-laki ialah hak atau bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan para perempuan. Dan banyak sekali hak-hak yang dibahas untuk para perempuan atau para wanita pada surat ini. Kan tetapi, teman-teman semua, kita akan membahas surat An-Nisa ayat 85 dan 86. Yang mana pada ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kita membantu orang lain dan apa imbalannya, apa balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita membantu orang lain. Langsung saja. Ayatnya ialah may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan
wa may yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Itu surat An-Nisa ini dan pada ayat ini terdapat pada halaman 91 atau tepatnya pada pertengahan juz 5. Teman-teman bisa buka, yaitu di pertengahan juz 5. Yang ini may yashfa' syafa'atan hasanatan, barang siapa yang membantu memberi syafa'atan hasanah, pada syafaat yang baik, yakul lahu nasibum minha, maka dia akan mendapatkan bagian balasan baik dari kebaikan tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha, dan barang siapa yang memberi syafaat, membantu atau memberi bantuan syafa'atan sayyi'ah, pada bantuan atau syafaat yang buruk, yaitu bantuan pada hal yang buruk, yakul lahu kiflum minha, maka dia akan mendapatkan balasan atas keburukan tersebut. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita, dan Allah terhadap sesuatu tersebut, segala sesuatu, maka Allah ialah muqita, yaitu orang yang maha atau Tuhan yang maha melihat, hafidho, yaitu maha melihat, maha menjaga. Teman-teman semuanya, dijelaskan pada tafsir As-Sa'di bahwa syafa'ah di sini berarti al-mu'awanah. Apa itu al-mu'awanah? Al-mu'awanah artinya ialah bantuan. Itu teman-teman, al-mu'awanah berarti bantuan. Berarti bantuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di, al-muradu bisyafa'ah huna al-mu'awanah ala amrin minal umur. Yaitu yang dimaksud dari bantuan di sini ialah dengan syafa'ah di sini ialah al-mu'awanah, bantuan, memberi bantuan ala amrin, atas segala sesuatu minal umur, dari sesuatu yang lain. Faman syafa'a ghairahu wa qama ma'ahu ala amrin minal umuril khairi wa minhu asy-syafa'ah lil madlumin liman dhalamahum kana lahu nasibum minasy syafa'ah bihasbi sa'yihi wa amalihi wa naf'ihi. Yaitu di sini Syekh Sa'di menjelaskan arti dari syafaat ialah al-mu'awanah, memberi bantuan dari sebuah pekerjaan. Maka barang siapa yang memberikan bantuan kepada orang lain, yaitu bantuan kebaikan pada orang lain, yaitu salah satunya ialah bantuan kepada orang yang terdolimi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Akan memberikan balasan sesuai dengan bantuannya, sesuai ala hasabi sa'yihi, sesuai dengan usahanya, wa amalihi, dan perbuatannya, wa naf'ihi, dan kebermanfaatannya. Teman-teman semuanya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat pada kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lain, yaitu terutama saudara-saudara kita yang al-madlumin, yaitu yang terdolimi. Teman-teman semuanya, salah satu contohnya, misal ini, na'udzubillah min dzalik, ada teman kita, misalnya teman kita yang misalnya butuh materi atau butuh uang misalnya. Sedangkan kita walillahil hamd ya ini mempunyai keluasan, mempunyai kelancaran rezeki yang lebih banyak daripada teman-teman kita. Maka hendaknya kita
memberikan atau minimal memberikan pinjaman kepada teman kita yang membutuhkan tersebut. Kenapa? Karena teman-teman semuanya, ketika kita memberikan memberikan pinjaman, memberikan bahasa kasarnya hutang kepada dia, maka seolah-olah kita setiap harinya memberikan sodakoh senilai dari hutang yang dia pinjam atau hutang yang kita berikan. Dan ketika dijelaskan juga ketika orang tersebut jatuh temponya, misalnya orang tersebut memberikan janji pada tanggal sekian, tanggal 30 Januari. Akan tetapi pada tanggal 30 Januari, qadarullah masya'a fa'al, dia belum bisa melaksanakan atau belum bisa memenuhi atau membayar hutangnya. Maka dia meminta takhir atau pemberikan tempo lagi. Kapan dia bisa membayar hutang? Tentunya tanpa memberikan bunga. Maka di sini teman-teman, wallahu a'lam, di sini teman-teman seolah-olah memberikan sedekah dua kali lipat dari nilai materi yang antum berikan atau antum hutangkan. Itulah salah satu fadilah, salah satu motivasi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain. Dan tentu saja teman-teman semuanya, di sini kita dituntut untuk ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ialah, teman-teman perlu kita ketahui apa itu ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti tanpa pamrih. Bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas ialah kita sangat berpamrih, sangat meminta pamrih. Tapi dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ialah meminta balasan, yaitu harapan untuk meminta balasan, harapan penuh untuk meminta balasan. Akan tetapi harapan tersebut kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia tersebut. Ketika kita berharap dari manusia tersebut atau dari orang lain, maka itu bisa jadi tidak ikhlas. Wallahu a'lam. Yaitu ikhlas ialah berharap hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita membantu seseorang, maka kita berharap balasan ialah ini khalis atau murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaqul lahu nasibum minha, yaitu mendapatkan balasan dari kebaikan tersebut. Tapi dari balasan dari siapa? Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di menjelaskan wala yaqtasu min ajril asil wal mubasharatu syai'. Faman awana ghairahu ala amrin minasyarri kana alaihi. Itu tafsir selanjutnya. Wala yanqus min ajril asil wal mubasyaru alaihi. Dan di sini balasannya wallahu alam. Sefahaman saya wala yanqus min ajril asil wal mubasyarah syai'un. Dan di sini tidak balasannya tidak kurang atau tidak akan kurang dari bantuan yang kita berikan kepada saudara kita sedikit pun. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih besar. Seperti mana balasan ketika orang sedekah membantu saudaranya yang lain, maka akan dilipatkan 700 kali lipat. Kemudian Sa'di menjelaskan wa man awana ghairahu ala amrin minasyarri kana alaihi kiflun minal ismi bihasbi ma qama bihi wa awana alaihi.
Dan di sini sebaliknya. Barang siapa yang membantu orang lain ala amrin pada sesuatu minasyari, pada sebuah keburukan, yaitu sesuatu dari keburukan, kana alaihi kiflun minal ismi, maka dia akan mendapatkan kiflun, balasan, minal ismi, dari keburukan tersebut, bihasbi ma qama bihi wa awana alaihi, tergantung atas apa yang dia lakukan dan atas apa yang dia berikan bantuan kepada keburukan tersebut. Teman-teman semuanya, begitu juga yaitu mafhum mukhalafah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ketika kita melaksanakan bantuan pada sebuah kebaikan, begitu juga mafhum mukhalafahnya ketika kita memberikan bantuan pada keburukan, maka Allah juga memberikan balasannya. Begitu. Dan sebelum saya kelupaan tadi ada yang belum saya jelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita motivasi untuk memberikan bantuan pada kebaikan dan menjauhi bantuan pada keburukan, sebagaimana sesuai pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yaitu saling tolong menolonglah kalian pada 'alal birri, pada sebuah kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian memberikan bantuan 'alal ismi, pada keburukan, wal 'udwan, dan permusuhan. Dan begitu juga teman-teman, salah satu ini sebab kenapa ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang terdolimi, ialah kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Yaitu ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya doa orang yang terdolimi itu sangat mustajab. Wallahu a'lam, bisa jadi orang yang terdolimi ini berdoa kebaikan buat kita. Sehingga apa? Sehingga doa orang terdolimi kan mustajab. Sehingga doanya lebih mudah untuk dikabulkan. Dan dia juga berdoa kepada kita untuk kebaikan juga. Wallahu a'lam. Dan di akhir ayat Allah menjelaskan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan di sini Allah menjelaskan bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu itu muqita, syahidan. Syahsadi menjelaskan ay syahidan hafidan hasiban ala hadhil a'mal. Fayujazi kullama yastahiquhu, yaitu di sini Allah itu syahidan, maha melihat, hafidun, maha menjaga, hasiban, maha menghitung kebaikan kita dan keburukan kita dalam membantu seorang, ala hadhil a'mal, atas amal-amal ini. Fayujazi kullama yastahiqu, maka Allah Subhanahu wa taala akan yujazi, akan membalas segala apa yang berhak kita dapatkan atas bantuan tersebut. Teman-teman semuanya, kita pindah kepada ayat selanjutnya, yaitu wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yaitu di sini tentang tahiyyah. Apa itu tahiyyah? Tahiyyah itu ialah salam. Wa idza huyyitum, ketika kita diberikan salam, huyyitum bi tahiyyah, diberikan salam dari seorang, fahayyu bi ahsana minha, maka hendaknya kita memberikan salam, memberikan balasan dari salam tersebut, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'di apa itu tahiyyah. At-tahiyyah hiya al-lafdu as-sadir
min ahadil mutalaqiyaini ala wajhil iqam wad du'a wa ma yaqtarinu bidzalika lafdhu minal basyasah wa nahwiha. Yaitu tahiyah, kalau di sini tahiyah dijelaskan secara umum oleh Sa'di ialah al-lafdhu, yaitu lafal. As-sadir yaitu yang muncul, yang tampak min ahadil mutalaqiyaini dari salah satu seseorang yang bertemu atau dua orang yang bertemu ala wajhil ikram dengan bentuk untuk memuliakan, untuk menghormati, wad doa dan bentuk doa. Wa ma yaqtarinu bidzalika dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut bidzalika lafzi minal basyasah dari senyuman wa nahwiha. Basyasah itu senyuman atau geraknya wajah, mimik wajah ketika kita bertemu dengan orang lain. Dan di sini dijelaskan bahwasanya at-tahiyyah bahwasanya ialah lafal sebuah penghormatan dan sebuah doa ketika kita bertemu dengan orang lain, dan lebih khususnya ialah salam, yaitu di dalam salam ada sebuah kehormatan dan sebuah doa, yaitu assalamualaikum, waalaikumsalam dan seterusnya. Bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Maka hendaknya kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir bahwasanya ada hadis, sebentar. Dijelaskan, saya Ibnu Katsir menjelaskan wa qauluhu wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idza sallama alaikum al-muslim. Ketika salah satu muslim menyalami kalian, faruddu alaihi, maka hendaknya kalian menjawab afdhala mimma sallama, yaitu dengan yang lebih afdol, dengan yang lebih panjang daripada apa yang dia salami. Awuddu alaihi bimisli ma sallama bih. Atau kalian bisa menjawab salam dengan sebaik-baiknya atau dengan semisalnya. Misalnya, assalamualaikum, kita bisa menjawab waalaikumsalam. Atau dengan yang lebih afdol, misal ada yang salam kepada kita, assalamualaikum, kita bisa menjawab dengan yang lebih afdol, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Faziyadah mandubah. Adapun ziyadah itu adalah menjawab dengan yang lebih panjang, itu mandubah, itu disunahkan. Wal mumasalah mafrudah. Sedangkan mumasalah mafrudah. Wal mumasalah ialah menjawab dengan misalnya ialah mafrudah, itu wajib. Dan dari sini wallahu a'lam kita bisa memahami mafhum muhalafah bahwasanya ketika kita menjawab dengan yang lebih sedikit itu bisa jadi hukumnya itu makruh atau mahrum, yaitu diharamkan atau dosa ketika kita melaksanakan, yaitu minimalnya makruh. Dijelaskan, saya akan membacakan hadis. Qala Ibnu Jarir haddatsani Musa ibnu Sahal Ar-Ramli haddatsana Abdullah ibnu Sari al-Antaqi haddatsana Hisham ibnu Lahid an Asim al-Akhwal an Abi Uthman an-Nahdi an Salman al-Farisi qala, ini sebuah hadis dari Salman al-Farisi, dia berkata qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan yang lebih banyak. Karena apa? Karena laki-laki itu memberikan salam cuma assalamualaikum, dan Rasulullah SAW menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Tsumma ata rajulun akhar, maka setelah itu datang lagi laki-laki yang lain. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata,
Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Maka laki-laki tersebut memberikan salam pada Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai Rasulullah wa barakatuh. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW mau menjawab dengan yang lebih panjang, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu, kemudian datang laki-laki yang lain. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Maka laki-laki tersebut menjawab salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan yang maksimal, atau memberikan salam dengan yang maksimal, dengan yang panjang. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW menjawab wa'alaika. Menjawabnya cuma wa'alaika. Loh, kenapa lebih sedikit? Faqala lahu rajul, maka laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, yaitu wallahu a'lam di sini artinya keheranan, bi abi wa anta wa ummi. Kenapa ya Rasulullah? Ata fulanun. Ini bi abi wa anta wa ummi ini sebuah ibarat untuk keheranan, wallahu a'lam. Ata fulanun wa fulanun fasallama 'alaika faradatta 'alaihi ma aktsar mimma radatta 'alayya. Datang laki-laki, dua laki-laki kepada engkau wahai Rasulullah dan memberikan salam kepadamu, dan engkau menjawabnya dengan yang lebih panjang. Faqala, kenapa kamu menjawab kepadaku dengan pendek? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, innaka lam tada'alana syai'an. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada kita, karena engkau belum meninggalkan kami sesuatu. Kamu sudah bersalam kepada kami dengan semaksimal mungkin, tanpa memberikan kami untuk kesempatan menambahi dari salam kalian. Kemudian Rasulullah SAW memberikan firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha faradatna 'alaika. Maka kami memberikan jawaban kepada kalian dengan semisalnya. Wallahu a'lam. Teman-teman di sini, ini di ayat ini kita dijelaskan bahwasanya kita disunahkan untuk memberikan salam ketika kita bertemu dengan orang lain, memberikan salam ketika kita bertemu dengan orang lain. Dan orang yang kita berikan salam wajib bagi kita untuk menjawabnya. Wajib bagi kita untuk menjawabnya. Dan di sini teman-teman, wallahu a'lam, yaitu sighah salam ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sighah salam. Itu sighah salam. Dan ketika kita diberikan salam, maka kita wajib untuk memberikan balasan dari salam tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat An-Nisa 86. Teman-teman semuanya, dan di sini teman-teman ialah salah satu adab, salah satu sunnah yang mahjurah. Mahjurah ialah apa? Mahjurah adalah salah satu sunnah yang ditinggalkan pada umat saat ini. Kita bisa melihat fenomena yang ada di negeri kita, di Indonesia misalnya. Ketika kita melihat bertemu dengan orang lain, kita mungkin sedikit dari kita yang memberikan salam kepada saudaranya ketika bertemu. Minimal ketika kita misalnya kita bertemu orang yang kita kenal di jalan, sedang kita berjalan atau apapun, mungkin kita lupa akan salam ini, kita lupa untuk memberikan salam. Begitu juga ketika kita chat, mungkin sebagian dari kita lupa, kita memulainya tanpa salam. Dan ini adalah sebuah hal yang memprihatinkan karena ini adalah salah satu sunnah yang mahjurah. Yang mahjurah ialah yang ditinggalkan. Seharusnya seseorang ketika bertemu dengan saudaranya, dia memberikan salam.
Assalamualaikum, habis itu dia memberikan sapa Pak, Bu, D, atau guys, atau apalah. Itu adalah salah satu adab kita seorang muslim, memberikan salam dahulu baru kita menyapa, begitu, tanpa meninggalkan salam tersebut. Dan ini bisa kita lihatkan, ini adalah salah satu sunnah yang mahjurah, yang ditinggalkan oleh umat manusia. Atau seseorang yang lagi menaiki kendaraan memberikan salam kepada orang yang dia lewati, atau yang lain, yaitu apapun kesempatan, kalau kita bisa memberikan salam kepada saudara, maka kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga saudara kita membalasnya. Dan dari balasan salam tersebut kita mendapatkan pahala juga. Karena di dalam balasan salam ialah terdapat doa bagi kita semua. Dan perlu kita ketahui, teman-teman. Saya memprihatinkan ketika ada seseorang memberikan salam tapi dengan singkatan, misal Assalamualaikum, cuma ditulis ASS atau salam aja, tanpa itu sesuai dengan lafal yang diberikan atau disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Salamun alaika warahmatullahi wabarakatuh dan semisal itu. Dan ada sebuah konteks salam, yaitu yang sebenarnya itu tidak konteks salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bertemu dengan seorang muslim, yaitu konteks salam yang berkata salamun ala manih tada, ini manih tada atau man ittaba'al huda. Itu adalah sebuah ibarat salam yang tidak boleh diungkapkan kepada seorang muslim. Kenapa? Karena ibarat salam ini wallahu alam adalah ibarat salam yang diungkapkan kepada ahlu kitab, seharusnya kepada ahlu kitab. Ketika kita memberikan sigo salam itu kepada seorang muslim, maka itu tidak layak. Yaitu salamun ala manih tada atau salamun ala manih taba'al huda. Itu adalah dua sigo salam yang tidak seharusnya kepada seorang muslim. Saya ingat kisah pada tahun 2016 atau 2015, yaitu atau 2017, ada seorang syekh. Saya punya seorang Syekh Toha, asli Mesir, yaitu dengan penamakan sebuah santri, yaitu para santri itu sering memberikan salam, tapi sigo salamnya begitu, salamun ala manih tada, salamun ala manit taba'al huda. Ya, ini adalah sebuah salam yang keliru. Kata beliau, itu adalah sebuah salam atau sigo salam yang diberikan kepada ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasara. Itu. Kemudian perlu catatan juga bahwasanya saya punya cerita, yaitu saya pertama-tama ketika bertemu dengan orang, saya jarang memberikan salam. Tapi ketika saya pada tahun 2015 saya mulai masuk pondok, yaitu di Sukabumi. Di situ saya kelihatan heran. Itu apa? Ketika kita bertemu dengan kakak kelas teman kita, entah itu kita kenal atau tidak, al-muhim, yaitu yang penting kita pada satu tempat tersebut, yaitu di universitas kita atau di kampus kita mengucapkan salam, entah kita kenal nggak kenal, maka di situ kita setiap kita bertemu orang, misal kita mau ke masjid, bertemu dengan 10 orang, kita mengucapkan salam 10 kali atau menjawab salam 10 kali. Itu ada sebuah awal saya melihat, yaitu pengamalan dalam memberikan salam dan menjawabnya. Itu sebuah sebuah tradisi yang baik, tradisi yang sunnah, yaitu sunnah maksudnya menghidupkan sunnah kembali dan perlu kita ikuti. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jadi konteksnya atau khulasah atau kesimpulan pada kajian pagi ini, pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ini memberikan motivasi kepada kita untuk membantu saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita pada kebaikan saudara-saudara kita dan menjauhi bantuan pada sebuah keburukan. Sebagaimana firman Allah, man yashfa' shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakul lahu
kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan teman-teman, salah satu hal yang mungkin bisa kita amalkan juga, bagaimana kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yaitu ketika kita melihat saudara-saudara kita muslim yang misalnya lagi berjualan dan dia muslim berjualan untuk memenuhi kebutuhan kita bisa membeli barang jualannya dengan niatan untuk membantu saudara kita, dengan niatan dia bisa menghidupi keluarganya dengan jualan tersebut, sehingga kita bisa membelinya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir tadi yaitu salam, yaitu kita disunahkan untuk memberikan salam ketika kita bertemu dengan saudara semuslim kita, dan kita wajib untuk menjawab salamnya ketika kita diberikan salam. Dan catatannya ialah salam seharusnya tidak disingkat Assalamualaikum, itu seperti zaman dahulu klasik pakai SMS itu Assalamualaikum disingkat jadi ASS. Padahal pada zaman sekarang ini tanpa kita capek kita bisa memakai stiker Assalamualaikum, bisa memakai stiker atau yang lain, dan jangan sampai disingkat Assalamualaikum disingkat jadi ASS atau salam saja. Yaitu saya belum mendapatkan dalil atas yang membolehkan hal tersebut. Jadi untuk kita hindari, maka untuk berhati-hati kita menghindari hal tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan, Mas Egar. Sebelumnya mau nanya, Mas Egar bisa ya sampai jam 7 kita diskusi lanjutan? Kalau ada yang bertanya, atau emang sampai 6.30 aja Mas Egarnya? Sebenarnya nanti saya juga baru dapat surat edaran itu kemarin, bahwasanya hari ini jam 6:30 itu ada acara kerja bakti massal begitu. Tapi ya mungkin bisa kalau misal ada yang perlu didiskusikan, kita diskusikan sampai jam 6:30 lebih, nggak apa-apa. Oh, oke. Siap. Di sini juga udah ada nih Mas di kolom chat dari Mbak Ria katanya. Assalamualaikum Bang Egar, mau nanya bagaimana dengan kenalan kita yang non-muslim, yang mengucapkan salam terlebih dahulu kepada kita dengan mengucapkan Assalamualaikum. Bagaimana sebaiknya kita menanggapinya? Seringkali beberapa kenalan saya yang non-muslim menyapa dengan mengucapkan Assalamualaikum. Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali, yaitu bagaimana ketika ada seorang non-muslim memberikan salam kepada kita. Dijelaskan bahwasanya ketika ada orang non-muslim memberikan salam kepada kita, maka kita menjawabnya wa'alaika. Dijawab cukup wa'alaika. Jadi kita cukup menjawabnya dengan wa'alaika. Jadi begitu. Sebentar. Jadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anak Rasulullah SAW qala idza sallama alaikumul yahud. Yahud berarti non muslim ya. Bisa dikiaskan dengan yang lain, non muslim itu Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Ya, Majusi atau yang ya intinya selain non muslim. Idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alayka faqul wa alayka. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang Yahudi memberikan salam kepada kalian, maka sesungguhnya mereka itu hanya memberikan ucapan assalamu alayka. Assalamu adalah sebuah keburukan, bukan assalamualaikum, tapi sebenarnya mereka memberikan assalamu alayka, yaitu keburukan atas kamu. Maka jawablah faqul alayka. Maka jawablah wa alayka. Jadi begitu. Jadi kita cukup menjawabnya wa'alaika atau wa'alaikum. Begitu, teman-teman. Entah itu kita emang benar dia niatannya assalamualaikum, itu niatannya emang benar-benar mendoakan kita ataupun tidak, maka sesuai yang saya ketahui kita menjawabnya cukup
wa'alaikum atau wa'alaika. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Mas Egar. Jadi saya sendiri jadi ingat nih Mas, kalau misalkan ngomongin tentang salam ya, yang hakun muslimin alal muslimi sita kalau nggak salah ya. Iya, benar. Yang hak muslim kepada muslim ada 6. Kalau bertemu mengucapkan salam padanya, saya lupa redaksi kalimat yang benar. Apabila engkau diundang juga penuhilah undangannya. Terus juga apabila dimintai nasihat, berilah nasihat. Terus apabila bersin juga memuji Allah, maka kita mendoakan balik gitu kan. Terus apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Kalau kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ingat hadis itu gitu. Kalau kita sebagai sesama muslim memang ada hak-hak yang saling gitu ya, saling kita tunaikan gitu. Yes, ya. Itu Mbak. Dan itu mungkin awalnya kita malu lah, mungkin kita malu ketika kita memulai salam. Soalnya budaya salam pada saat ini mungkin semakin berkurang, jadi dengan apa ya? Dengan bertambahnya zaman, mungkin ini semakin berkurang. Ketika kita bertemu saudara kita, mungkin kita sungkan untuk memberikan salam. Padahal itu ketika kita memberikan salam, kita mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cuma dengan menyapa. Kalau menyapa mungkin ada pahalanya, tapi lebih banyak ketika kita memulai untuk memberikan salam kepada saudara kita. Dan tentu saja awalnya kita malu kita bertemu kita memberikan salam, tapi ketika kita budayakan, kita mulai 1-2 kali, pasti wallahu a'lam pasti ada yang mengikuti. Dan di sini juga ketika kita ada yang mengikuti dan yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man dalla ala syai'in falahu ajru mislu ma fa'alahu." Ketika kita menunjukkan pada sebuah kebaikan, maka kita mendapatkan balasan atau mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikuti kebaikan kita. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih penjelasannya Mas Egar. Oke, Mas Egar, di sini ada Mas Heru sama Bang Hanif nih. Mungkin ada sedikit refleksi Mas Heru, Bang Hanif atau? Oke, baik, Mbak. Ya. Silakan. Ya. Iya. Terima kasih nih Kang Eger sudah sharing luar biasa. Dan menarik ya, ayatnya ini menarik. Terus pembahasannya juga cukup dalam. Jadi diperluk versi Mas Eger gitu ya. Karena kalau diperluk itu di konotasinya komunitas teman alihan atau Bayyinah itu, terutama Bayyinah TV, memang ada istilah khusus ya, diperluk dan konsesi. Jadi pembahasan surah di Al-Quran, kalau di Bayyinah TV itu dibagi 2, jadi ada diperluk, ada concise commentary. Nah, khusus diperluk ini Ustaz Nu'man memang seperti minggu lalu ya, dijelaskan oleh Dr. Andi itu, belum semuanya ada, belum semuanya tersedia, belum semua surah di Al-Quran tersedia, tapi kalau concise commentary sudah full, 30 juz sudah ada semuanya. Nah, khusus untuk yang dibahas pada kesempatan pagi hari ini, An-Nisa ayat 85 dan 86 itu belum ada di diperluknya Bayyinah TV. Yang ada itu adalah yang concise commentary. Tapi concise commentary itu setelah saya dengarkan juga nggak kalah deep juga gitu, nggak kalah dalam juga pembahasannya. Ini misalnya pada saat Ustadz membahas ayat 85 itu mengasihkan ya, karena ada implementasinya di current situation gitu, di kehidupan kita sehari-hari saat ini di zaman now itu seperti apa, itu juga Ustadz menjelaskan. Jadi kan di sini di ayat yang 85 itu kan ada 2 ya, ada yasfa' syafa'atan hasanatan, terus satunya lagi adalah yasfa' syafa'atan sayyi'atan, ya kan? Kalau yasfa' syafa'atan hasanatan itu kan artinya memberi pertolongan yang baik, yang itu bisa melalui kata-kata rekomendasi, misalnya untuk calon pemberi kerja, ya kan?
Misalnya kita punya teman atau kita sendiri ingin cari kerja gitu. Terus kalau kita diberi kata-kata rekomendasi yang baik dari seseorang yang memang sudah sangat profesional, sudah sangat terkenal, itu insya Allah CV kita itu lebih berbobot gitu. Wah, ini dapat rekomendasi dari Profesor Anu atau dari seorang profesional yang sudah sangat mendunia atau sudah sangat sudah sangat diakui di tingkat nasional gitu. Itu kata-kata rekomendasi itu termasuk yasfa syafaatan hasanatan. Terus pertanyaan dari Ustaz Lukman adalah gini, kita atau siapapun ya, itu memberi yasfa syafaatan hasanatan, itu basisnya apa? Apakah karena keluarga, atau karena tetangga, atau karena teman, atau karena memang dia tahu persis kinerjanya itu bagus. Jadi ini juga contoh ya, saya pernah 2 kali diminta oleh yang mau bikin buku, jadi teman-teman gitulah yang ada di komunitas ini juga gitu. Terus minta satu reference statement gitu yang nanti akan ditampilkan tentang buku itu. Ya saya harus baca dulu kan. Jadi naskahnya ya akhirnya saya harus baca, terus kasih masukan juga, terus baru memberikan rekomendasi bahwa buku ini bagus. Jadi itu termasuk contoh ya syafaatan hasanatan. Nah, demikian juga dalam kehidupan keluarga, misalnya ada teman yang ingin menikah gitu. Terus misalnya kita ditanya sama calon mertuanya dia gitu. Jadi kita juga bisa memberi syafaatan hasanatan untuk orang yang akan menikah. Oh iya nih anaknya soleh gitu, aktif di story morning gitu misalnya, dan sebagainya. Tapi faktanya memang ada juga orang yang tidak mau ngasih rekomendasi sama sekali, karena orang itu nggak percayaan sama orang. Bahkan ketika diminta untuk ngasih testimoni pun nggak mau gitu. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Jadi arahnya sih sebenarnya pesan Ustaz Lukman adalah ya kita sebaiknya bisa mengamalkan ayat ini ya syafaatan hasanatan dengan baik ya, dengan baik dan benar, artinya memang kita tahu persis bahwa orang ini layak untuk kita memberikan ya syafaatan hasanatan. Kita memberikan good testimoni itu memang sesuai dengan apa yang dilakukan atau pernah dilakukan oleh orang itu. Bisa juga untuk orang yang akan dihukum atau dimarahi. Jadi kita memberi dalam tanda kutip syafaat. Syafaat itu kan mediasi, perantaraan, pertolongan. Jadi ini yang bukan yang haknya Rasulullah. Kita membahas syafaat di sini bukan yang syafaat yang nanti di yaumul qiyamah yang haknya Rasulullah atas izin Allah itu. Tapi ini dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Jadi misalnya orang itu melakukan sesuatu yang nggak sengaja yang membuat orang lain terluka atau tersakiti atau merasa nggak enak. Jadi kita bisa memberikan testimoni atau mediasi atau perantaraan atau pertolongan bahwa dia itu nggak sengaja, dia itu nggak biasanya kayak gitu. Jadi itu termasuk syafaatan hasanatan. Kalau bahasanya Ustaz Lukman kan intercession. Jadi dalam konteks intercession ini termasuk juga di dalamnya adalah mendoakan orang lain. Jadi kita juga mendoakan. Ya kita berdoa kadang berdoa untuk diri sendiri, kadang berdoa untuk umat, kadang berdoa untuk orang lain. Itu juga termasuk implementasi dari syafaatan hasanatan. Terus ini menarik itu kalau Ustadz Lukman menyebutkan sebuah hadis, karena Ustadz Lukman yang jarang-jarang menyebutkan hadis. Tapi di Bayyinah TV pada saat menjelaskan ayat 85 ini, Ustadz Lukman menyebutkan sebuah hadis, yaitu inna dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Ya kan? Saya kan Mas Eka juga udah kenal hadis ini ya. Kalau dalla 'ala itu kan artinya menunjukkan atau mengarahkan kepada. Ini saya cek juga di Kamus Al-Ma'ani. Tapi sebelumnya juga saya cek di Kutub Tis'ah juga. Ini hadis ini ada enggak gitu. Ternyata ada di hadis riwayat Tirmidzi. Jadi artinya yang menunjukkan kepada kebaikan itu sama seperti yang melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi misalnya kita tahu nih, misalnya ada orang yang lagi minta tolong pada saya misalnya, tapi saya nggak bisa. Tapi saya tahu bahwa Mas Egar atau saya tahu bahwa Mbak Nur Azizah itu bisa. Gitu. Jadi saya menunjukkan atau mengarahkan dia kepada Mas Egar atau Mbak Nur Azizah. Jadi misalnya saya bisa ngomong ke orang itu, oh Mas ini saya nggak bisa nih untuk yang ini, tapi saya tahu ada yang bisa. Mungkin ada yang bisa membantu. Jadi Mas tolong bisa menghubungi Mas Egar
atau Mbak Azizah, insya Allah kalau beliau-beliau ada waktu, ada kesempatan, insya Allah akan dibantu oleh beliau. Nah, ketika orang ini menghubungi, terus akhirnya mendapat bantuan itu sendiri, maka seperti kata hadis riwayat At-Tirmidzi itu tadi, innad dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Jadi, ya saya mendapatkan, insya Allah saya mendapatkan balasan seperti balasan kebaikan yang diberikan, karena dia, ya ini logikanya sih masuk akal ya. Karena kalau dia tidak saya kasih tahu, mungkin juga nggak bisa ketemu dengan Mas Egar atau Mbak Nur Azizah. Itu termasuk bagian dari apa? Yasfa syafa'atan hasanatan. Jadi, tapi ini bukan dalam konteks ini ya. Misalnya saya kalau bisa melakukan terus, waduh ini biar dia aja melakukan, itu beda ya konteksnya gitu. Ini karena saya tidak bisa melakukan dan memang tidak punya kapabilitas untuk itu, tapi saya tahu ada orang lain yang punya kapabilitas untuk menolong itu. Nah, disitulah poin inna dalla ala khairi kafa'ilihi. Terus itu yang hasanatan. Terus yang satunya lagi yasfa syafa'atan sayi'atan. Nah, ini penjelasan Ustadz Nu'man adalah, ini contohnya, itu jangan sampai kita gara-gara nggak suka sama seseorang, terus kita melakukan ini, yasfa syafa'atan sayi'atan. Jadi, atau misalnya saingan antar toko ya, Ustadz juga menyebutkan itu. Di sana ya, ini saingan antara restoran halal, mungkin di Texas mungkin ya, di sana itu kan ada restoran-restoran halal, terus mungkin karena saingan antar restoran, terus yang sebuah restoran mengatakan, kalau yang di sana tuh masih pakai minyak babi loh. Nah, misalnya. Nah, ini yasfa syafa'atan sayi'atan. Atau orang yang apa namanya? Pokoknya nggak ada alasannya yang jelas, tapi mengatakan pokoknya jangan. Ya karena itu tadi, dislike tadi. Nah, ini saya ingat dulu di perusahaan itu saya mengenal seorang direksi yang berdoa dulu sebelum, jadi ada event namanya grading. Jadi ada grading itu artinya menentukan sebuah posisi itu tingkatnya seperti apa, tingkat kompetensinya seperti apa, kesulitannya seperti apa, problem solvingnya seperti apa dan sebagainya, sehingga nantinya akan ketemu di-match-kan dengan, nanti akan berpengaruh ke gaji. Jadi di antara exercises ini dengan beberapa direksi, ada satu direksi itu yang sebelum memulai exercise ini, itu dia diam dulu terus dia nampak berdoa. Dan memang setelah itu saya tanya, ini tadi ngapain? Terus dia memang berdoa. Terus saya juga tanya lebih lanjut. Ini baru kali ini saya mengalami ini. Jadi tidak langsung melakukan exercise-nya, tapi pakai berdoa dulu. Terus waktu saya tanya kenapa melakukan itu, dia bilang, karena ini saya tahu ada nanti akan ngaruh ke gaji. Dan saya takut kalau melakukan grading yang nggak tepat, meleset sedikit lah, 1 poin pun, itu berarti akan pengaruh ke gajinya dia nanti. Jadi dia berdoa dulu, semoga dia tidak zolim. Jadi semoga nanti benar-benar objektif, benar-benar sesuai dengan tingkat kesulitannya, sesuai dengan problem solvingnya, sesuai dengan keluasan cakupan service dari si pengemban posisi atau incumbent ini, sehingga benar-benar dipikirkan dengan matang dan hati-hati banget. Kalau perlu harus tanya, cek and recheck supaya nanti nggak salah. Terus Ustadz juga Ustadz ini juga kasih contoh terkait yasfa syafa'atan sayi'atan itu. Jangan sampai kita kasih rekomen troublemaker ke seorang. Jadi ini kasih rekomen sebenarnya, ini bagus nih, orang ini bagus nih. Padahal ini kita tahu bahwa dia sebenarnya troublemaker. Suka bikin kacau. Jadinya dia akan bikin kacau di tempat atau di organisasi atau di perusahaan apapun itu yang sebenarnya seharusnya tidak direkomendasikan. Terus saya juga kemarin menyaksikan sendiri hari Jumat kemarin itu, Jumat pagi itu, saya melakukan vaksinasi yang booster itu. Terus di Jakarta Selatan nih. Terus tiba-tiba kan ada yang itu. Jadi kan ada antrian ya. Antriannya kloter 1 yang paling cepat nanti dipanggil, kloter 2, kloter 3, kloter 4. Saya masuk kloter 4. Tapi saya juga menyaksikan ada, karena ini vaksinnya masyarakat umum. Jadi saya ngikut yang itu. Ya, pengalaman tersendiri kan. Sebelumnya ikut vaksin yang yang perusahaan lah. Ini saya pengen nyobain vaksin yang bersama masyarakat umum. Nah, itu yang ada yang di kloter 1 itu yang dapat panggilan duluan, karena
sepertinya teman atau tetangga atau siapalah dari panitianya gitu. Jadi itu ya gitulah. Itu faktanya di masyarakat memang masih terjadi seperti itu. Itu bagian dari yasfa syafaatan sayiatan, karena juga tidak melatih orang untuk antri gitu kan. Terus Ustadz juga pernah diminta untuk ngasih rekomendasi bahkan pujian, tapi Ustadz minta maaf, Ustadz Oman bilang nggak bisa, karena Ustadz tahu persis orangnya itu misalnya pernah kerja di Bayyinah gitu, terus deadline-nya juga lewat-lewat gitu kan, 3 bulan nggak selesai-selesai gitu kan. Dan ini orangnya agak nggak sopan karena malah nyuruh Ustadz itu bikin video tentang betapa hebatnya dia. Kan Ustadz nggak mau, disuruh kayak gitu, berarti disuruh berbohong. Jadi jangan sampai juga terlibat di yang seperti itu kan, pengennya diminta untuk yasfa syafaatan hasanatan padahal tidak sesuai dengan aslinya. Ya tidak bisa kita seperti itu karena akan terjerumus kepada kebohongan. Terus yang ayat 86, nah ini Ustaz Umar juga memberi contoh yang menarik. Kata ya di sini kan ada wa idza huyitum bitahiyatin, ya bitahiyatin. Nah, tahiyatin itu kan penghormatan apa saja. Jadi tidak terbatas pada yang assalamualaikum. Tadi Mas Eger juga sudah memberi contoh kan, yang di luar assalamualaikum sesama muslim itu. Ada juga yang Ustadz beri contohnya have a nice day gitu kan. Nah, kalau kita kan misalnya titi DJ gitu kan, hati-hati di jalan, itu termasuk bentuk penghormatan kita menghargai orang yang akan pergian atau yang sedang melakukan safar atau perjalanan. Nah, Ustadz kasih contoh nih, kalau misalnya yang seperti kan di ayat 86 itu dibilang kan penghormatan yang lebih baik daripadanya atau balaslah setidak-tidaknya yang sama gitu kan. Jadi contoh dari Ustadz misalnya nih, ada orang mengucapkan pada kita gitu, I hope you have a good afternoon. Maka bisa dibalas, I hope you have a great afternoon. Nah ini kan lebih baik kan, good. Great itu kan lebih baik dari good kan. Jadi great is greater than good gitu. Jadi ini contoh kalau yang dalam konteks yang selain assalamualaikum. Tadi Mas Eger ngasih contoh yang assalamualaikum terus warahmatullahi wabarakatuh. Dan cerita Mas Eger yang tadi yang di pondok tadi, pondok pesantren di Sukabumi itu juga mengingatkan saya pada aktivitas saya bersama istri. Kadang-kadang kami itu kalau weekend seperti ini jalan pagi, atau kalau pas sama-sama WFH, saya WFH, istri saya juga WFH, itu kami menyempatkan diri untuk jalan pagi dulu nih. Satu jam kira-kira lebih ya, 1 jam 10 menit biasanya. Itu pokoknya 5 km lebih lah. Nah itu biasanya ketemu kan sama orang-orang jamaah masjid. Biasanya kan menyapa, kadang saya menyapa, kadang dia menyapa duluan gitu. Terus istri ini siapa? Terus saya jelaskan ke istri saya, ini jamaah masjid ini. Kalau yang ini jamaah masjid ini, kalau yang itu bapak itu jamaah masjid taklim. Terus yang itu tadi siapa? Oh yang itu saya nggak tahu. Pokoknya nyapa aja. Itu seperti yang tadi Mas Egar bilang kan. Kenal nggak kenal ya pokoknya nyapa aja gitu. Jadi itu bagian dari kebaikan yang bisa kita berikan. Terus tadi yang pertanyaan yang terkait Baria kalau nggak salah ya, hukum menjawab salam itu memang ada beberapa pendapat ya. Jadi waktu kecil dulu ya, waktu kecil saya pernah ngaji dulu itu juga. Tadi saya kira juga Mas Ekran jawab dengan assalamualaikum itu. Tapi kok kayaknya dikasih salam kok celakalah kamu itu kayaknya kok saya sendiri kok hati saya nggak bisa tega untuk mengucapkannya gitu. Apalagi saya juga masih percaya bahwa dia juga masih misalnya yang non muslim itu dia kan juga masih punya kesempatan untuk bisa menjadi muslim nantinya gitu kan. Kita nggak tahu hidayah bisa datang sewaktu-waktu. Nah, makanya kan Imam Al-Hasan berpendapat bahwa jawabnya waalaikumsalam itu boleh, tapi tidak boleh ditambah dengan warahmatullah, itu nggak boleh. Udah sampai sebatas itu waalaikumsalam. Tapi kalau yang ada hadis sahih juga menyebutkan kalau nggak salah di suatu khori itu Rasulullah menjawabnya sampai waalaikum ya, nggak ke salamnya itu waalaikum aja, waalaikum gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi kalau yang pernah saya pelajari itu yang boleh itu waalaikum sampai waalaikumsalam. Tapi setelah itu ya enggak itu warahmatullah itu udah urusannya udah kita nggak boleh melanggar batas itu. Tapi ada yang macam-macam, ada yang menghukuminya boleh, ada yang menghukuminya makruh ya. Tapi itu berarti masih tidak ada masalah. Terus ada juga yang mengatakan ulama yang menyatakan bahwa
niatilah waalaikumsalam itu menjawab waalaikumsalam itu niatilah dengan bukan dengan niat bahwa dia pasti mendapatkan, bukan niat sebagai doa yang pasti Allah akan memberikannya kepada dia karena dia masih belum beriman. Jadi diniatkan sebagai bentuk bentuk muamalah ya, untuk muamalah. Jadi batasnya sampai di situ, batasnya sampai di waalaikumsalam. Tapi kalau mau ngikutin yang akhlak yang hadis riwayat Bukhari tadi waalaikum. Saya kira itu aja sedikit tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih Mbak Nur Azizah dan Mas Egar. Silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih juga Mas Heru. Oke, Mas Egar. Mas Egar gimana nih? Masih bisa atau Iya, gimana, Mbak, Mas? Satu pertanyaan lagi Iya nggak, nih. Pak? Ada nih Mas di kolom chat dari Mbak Ria lagi nih Mas. Kalau katanya gini, apa kita tetap berkewajiban untuk menjawab salam dari laki-laki muslim yang iseng, kayak mengucapkan salam hanya untuk menggoda muslimah perempuan yang sedang berjalan gitu ketika berpapasan. Gimana tuh Mas kalau ini? Bismillah, wallahu a'lam ya, Mbak. Sepengetahuan saya, kalau misalnya dia memang iseng-iseng, jadi dia iseng-iseng bukan niat untuk mendoakan kita ya, ini niat ya iseng-iseng, ya nggak apa-apa kita jawab, tapi dengan suara yang tegas, ataupun ketika kita menjawab dengan suara yang misalnya tidak menggoda mereka, tidak membalas goda mereka gitu. Kita tetap menjawab, tapi entah itu dengan suara yang tegas atau entah itu dengan suara yang lirih, yang mana mereka tidak merasa senang ketika dia menggoda kita begitu. Oh, alam. Oke, terima kasih Mas Egar. Sebelumnya di sini ada Bang Hanif juga nih. Bang Hanif, gimana? Ada tambahan dulu? Halo. Halo. Tapi, oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, mohon maaf. Nggak ada, oke. Terima kasih sama-sama, Bang. Ya. Dari teman-teman nih ada pertanyaan lagi atau yang ingin didiskusikan? Tapi Bang Egar udah tadi terakhir ya, Bang ya katanya. Siap. Yeah. Ya udah. Kalau misalkan tidak ada, ya nggak apa-apa, kita akhiri. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi kepada tadi ada Mbak Ria yang bertanya, terus Mas Egar dan Mas Heru yang udah memberikan secercah ilmu gitu ya baru hari ini. Kita tutup saja ya story morning kali ini. Tapi mungkin sebelum ditutup satu kalimat lagi deh dari Mas Egar. Jadi apa ya, closing statement-nya sekali aja buat pertemuan kita kali ini apa nih, Mas? Ya, bismillah. Untuk penutupan saja, pada saat ini marilah kita budayakan kembali budaya salam ini, budaya saling menyapa, saling memberikan salam. Karena kita lihat pada zaman sekarang ini, pada zaman gadget terutama, orang itu lebih fokus pada urusannya sendiri tanpa memikirkan urusan yang lain, urusan saudaranya yang lain. Maka oleh sebab itu, pertama kita marilah budayakan salam, dan marilah kita juga mulai berpikir tentang ahwal atau keadaan saudara-saudara kita, sehingga juga cenderung itu menuju pada ayat yang 85 juga, yaitu sehingga ketika ada saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita bisa memberikan bantuannya. Jadi penutupannya ialah marilah kita budayakan untuk peduli dengan saudara kita, entah itu dengan salam, entah itu dengan sapaan, dan entah itu dengan membantu mereka.
Yang saya tekankan juga ialah dengan memberikan salam, yaitu budaya salam ini udah mulai punah lah. Dan jangan sampai budaya salam ini mulai punah lah. Jangan begitu. Kita mulai salam. Walaupun awalnya itu berat, awalnya itu kita malu, canggung, tapi ketika ada orang yang mengikuti kita, maka itu adalah ladang pahala bagi kita semua. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Mas Egar. Oke, kita langsung saja kita tutup story morning kali ini dengan terlebih dahulu membaca istighfar ya sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Dari saya sekian, mohon maaf ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.